5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8 nih, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Di sini ada percakapan ayah dan Udin ya adik-adik. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Lalu semua anak-anak menjawab, "Iya ayah." Adik-adik, ketika kita di tempat yang becek dan berlumpur, kita harus berjalan dengan berhati-hati karena bisa saja kita terpeleset dan jatuh. Apa isi percakapan Udin dan teman-temannya dalam bacaan tadi adik-adik? Nah, isi percakapan di atas adalah tentang kehati-hatian akan tempat yang becek dan berlumpur. Lalu mengapa Udin dan teman-temannya harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-temannya itu harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpeleset dan jatuh. Adik-adik yang hebat, tahukah kamu aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama tentang aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Yang pertama, kita harus berjalan hati-hati dan pelan-pelan adik-adik. Lalu kita harus memakai alas kaki. Nah, alas kakinya ini yang tidak licin ya adik-adik. Lalu kita tidak boleh lari-lari. Mencari tempat kering yang bisa dilewati dan memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui. Nah, ini adalah aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Edo jatuh terpeleset ya adik-adik. Lalu di sini ada beberapa kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Misalnya, bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Menurutmu kapan ia terjatuh? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, ini adalah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik tentunya masih ingat ya penggunaan dari masing-masing kata tanya. Kalian bisa melihat video pembelajaran Kak Citra tentang kalimat dan kata tanya. Kalian bisa lihat di description box, itu ada link untuk kata tanya. Jadi kalian pelajari kegunaan dari masing-masing kata tanya. Tentu adik-adik masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya bukan? Nah, tanda tanya itu digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Amati kembali nih gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban bencana banjir tadi secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Contohnya nih adik-adik ya, di sini ada kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa ya. Misalnya, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Kapan peristiwa banjir itu terjadi? Karena kapan itu kan menanyakan waktu adik-adik. Lalu mengapa daerah tersebut menjadi becek dan berlumpur?
siapa saja yang sedang membersihkan lumpur tersebut, di mana daerah yang menjadi becek dan berlumpur tersebut, bagaimana cara membersihkan daerah yang becek dan berlumpur. Ini contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik bisa membuat kalimat tanya yang lain ya. Nah, amati kembali gambar Udin dan teman-temannya tadi yang sedang bekerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-temannya ini berbeda agama loh adik-adik. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman ini kerja bakti dengan semangat yang tinggi. Nah, sikap mereka ini mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap hidup rukun. Sikap hidup rukun ini akan mewujudkan ya persatuan dan kesatuan di negara kita Indonesia. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini secara teliti. Lalu tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, kita beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Mana saja gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, ini ya adik-adik ya, piket kelas ya. Ini juga. Lalu membersihkan tempat bermain. Ini juga termasuk dalam kerja bakti dalam keberagaman. Nah, adik-adik sudah tahu ya mana kegiatan yang menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga tadi? Ya, banjir melanda pemukiman warga itu selama 1 minggu bukan? Nah adik-adik, masih ingatkah kalian ada berapa hari dalam 1 minggu? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah ini ya contohnya adik-adik ya, dalam kalender itu biasanya dalam 1 minggu ada 7 hari. Ya, Senin sampai hari Minggu itu ada 7 hari. Jadi dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah adik-adik, di sini ada soal cerita nih. Banjir tadi melanda pemukiman warga mulai hari Senin ya. Mulainya banjir itu hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Lalu banjir itu melanda selama 1 minggu. Jadi banjir itu berakhir pada hari dan tanggal berapa adik-adik? Nah tadi awal mulanya banjir itu melanda itu tanggal 2 Januari ya kan? Nih ya Kak Citra tandai. Lalu banjir itu melanda selama 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari. Maka kita hitung 7 hari setelah tanggal 2. Jadi nih ya 1 hari di tanggal 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita hitung maju adik-adik ya. Tanggalnya maju ke tanggal berikutnya karena di sini banjirnya itu melanda selama 1 minggu. Maka banjirnya itu berakhir pada hari Senin ya, tanggal 9 Januari 2017. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ada cara lain nih ya untuk menghitungnya. Tadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah untuk mencari selesainya banjir itu bisa menggunakan tanggal banjir melanda. Nah tanggal banjir melanda itu kan tanggal 2 ditambah lamanya banjir. Lamanya banjir itu 7 hari. Berarti di sini 2 ditambah 7 hari. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Maka di sini ya banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Jawabannya sama adik-adik, hanya saja caranya yang berbeda. Kita lihat contoh soal berikutnya. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi ini selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah adik-adik kita harus mengetahui dulu warga mengungsi itu berapa hari. Nah kita ubah dulu 2 minggu ini berapa hari ya. 2 minggu itu diubah dalam hari berarti 2 dikali 7. 2 dikali 7 itu sama dengan 14. Berarti 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Lalu kita cari nih adik-adik ya.
Tanggal warga kembali ke rumah itu sama dengan tanggal mulai mengungsi ditambah lamanya mengungsi. Lamanya mengungsi tadi kan 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Harus diubah dalam hari ya adik-adik ya. Nah, tanggal mengungsinya tanggal 3. Lamanya 14 hari. 3 ditambah 14 itu sama dengan 17. Jadi warga itu mulai kembali ke rumah masing-masing itu pada hari Selasa kembali tanggal 17 Januari 2017. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Bantuan untuk korban banjir itu mulai berdatangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Lalu bantuan itu terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan itu berakhir datang? Nah, di sini kita ubah dulu lamanya bantuan tersebut dalam hari. Lamanya bantuan itu adalah 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? Berarti kita kalikan 3 dikali 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Setelah itu baru kita cari tanggal berapa nih bantuan berakhir datang. Nah, tanggal bantuan berakhir itu sama dengan tanggal mulainya bantuan datang ditambah lamanya waktu untuk bantuan itu berdatangan adik-adik. Nah, tanggal mulainya datang adalah tanggal 4 Januari. Lalu ditambah lamanya bantuan itu tidak 3 minggu, tapi kita tuliskan dalam 21 hari. 4 ditambah 21 hari itu sama dengan 25. Jadi di sini bantuan berakhir datang itu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Soal berikutnya adik-adik. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Nah, lamanya kegiatan 2 minggu ini kita ubah dalam hari dulu. 2 minggu itu ada berapa hari? Itu sama dengan 2 dikali 7 hari. 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Lalu kita cari nih adik-adik. Tanggal pemukiman warga benar-benar bersih itu sama dengan tanggal mulai membersihkannya yaitu tanggal 7 Januari ditambah lamanya kegiatan membersihkan pemukiman itu yaitu selama 14 hari. 7 ditambah 14 itu sama dengan 21. Jadi pemukiman warga benar-benar bersih pada hari Sabtu 21 Januari 2017. Seperti itu ya adik-adik ya. Lalu kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Nah, relawan ini membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Untuk mencari tahunya kita cari tahu dulu nih 3 minggu ada berapa hari ya. Berarti 3 dikali 7 hari sama dengan 21 hari. Jadi lamanya relawan membantu itu 21 hari. Nah, untuk mencari tanggal relawan pulang ke rumah masing-masing itu sama dengan tanggal mulainya relawan itu datang yaitu tanggal 3 Januari ya, tanggal 3 ditambah lamanya mereka membantu ya, membantu. Nah, lamanya mereka membantu itu 21 hari. 3 ditambah 21 itu sama dengan 24. Jadi, relawan itu pulang ke tempat masing-masing pada hari Selasa tanggalnya 24 Januari 2017. Soal selanjutnya adik-adik, ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Lalu mereka ini dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Nah, di sini mereka itu dirawat 1 minggu. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti mereka keluar dari rumah sakit itu
sama dengan tanggal mulainya dirawat ditambah lamanya kegiatan atau lamanya mereka dirawat di rumah sakit. Tanggal mulainya mereka dirawat adalah tanggal 5, ditambah lamanya mereka di rumah sakit itu 7 hari. Ya, 1 minggu itu 7 hari, berarti 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12 adik-adik. Ya, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi warga itu keluar dari rumah sakit pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017 ya. Semoga kalian paham ya adik-adik ya dengan contoh-contoh dari Kak Citra tadi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.